Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Apa kabar semuanya? Menjelang akhir pekan di hari Jumat, ya, di mana hari ini kita akan membahas kembali seputar permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasien luka. Ada suatu kejadian di mana terkadang hal ini terjadi pada pasien-pasien yang lukanya sudah sembuh. Contoh, pada pasien-pasien dengan luka bakar, di mana saat luka bakar ini sudah sembuh, terjadi kesulitan saat menggerakkan sendi-sendi yang terjadi trauma pada luka bakar. Ataupun pada pasien-pasien yang mengalami luka diabetes yang sudah dirawat kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan, di mana otot-otot kaki yang dulunya aktif lalu dikarenakan adanya luka sudah istirahat selama 6 bulan dan lukanya sembuh setelah dibuat jalan ataupun dibuat berdiri mengalami kesulitan saat memulai untuk berjalan. Apakah hal tersebut terjadi di salah satu para pemirsa sekalian? Atau ada salah satu komentar yang juga menanyakan perihal luka abses yang sudah sembuh, di mana saat dibuat berdiri rasanya kurang nyaman dan merasa kesulitan saat mencoba untuk berjalan. Nah, hal ini ya yang perlu juga harus diketahui oleh para pemirsa sekalian. Karena memang apabila kita mengalami luka dan sudah lama tidak beraktivitas, maka yang terjadi adalah pengecilan massa otot ataupun atrofi otot. Dan juga pastinya terjadi kekakuan sendi-sendi yang memang terkadang saat luka kita ketakutan ya untuk menggerakkan pergelangan kaki, pergelangan tangan ataupun daerah-daerah sendi yang lain atau merasa kesakitan ya, rasanya perih sekali saat digerakkan. Akhirnya persendian kita ini sudah lama tidak digerakkan dan terjadi kontraktur. Nah, hal tersebut memang kalau saya ditanya apakah hal tersebut wajar? Ya, hal tersebut wajar apabila memang selama proses perawatan tidak sama sekali dilatih, tidak sama sekali digerakkan dan juga nantinya itu akan mengganggu pasca luka tersebut sudah sembuh. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan saat mengalami kesulitan berjalan, kesulitan menggerakkan persendian ataupun terjadi bengkak ya, yang sering terjadi memang saat sudah lama tidak berjalan, lalu dilatih untuk berjalan terjadi bengkak pada kaki. Nah, itu erat kaitannya pengaruhnya dari otot-otot kaki yang sudah lama tidak kita gunakan untuk berjalan. Ada beberapa solusi sebenarnya untuk para pemirsa sekalian apabila mengalami hal yang sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, solusinya adalah yang pertama yaitu memang disarankan bagi pasien-pasien yang sudah mengalami luka yang cukup lama dan apabila luka tersebut sudah mendingan ataupun ada bagian-bagian yang sudah kering, diharapkan ya atau disarankan untuk segera melatih persendian pada ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Contohnya pada kasus-kasus luka bakar yang hampir seluruh tangan. Nah, kalau bisa selama perawatan dan lukanya sudah mendingan dan bisa dilatih untuk menggerakkan pergelangan tangan, menggerakkan jari-jari ya, di mana hal ini juga nantinya untuk mencegah kontraktur. Ada banyak kasus di mana setelah luka bakar lama ya yang letaknya di daerah persendian, setelah sembuh ternyata tidak bisa ditekuk. Nah, itu merupakan problem dan juga penyebabnya adalah saat proses penyembuhan pada luka tidak diikuti dengan latihan yang rutin. Dan nantinya hal tersebut akan menyebabkan kekakuan pada persendian.
Dan itu nantinya butuh waktu dan butuh terapi untuk mengembalikan bagaimana persendian ini agar lentur kembali dan bisa digerakkan. Selanjutnya, yang sering terjadi juga pada pasien-pasien diabetes yang sudah lama menjalani proses perawatan, masa ototnya ataupun kakinya ini mengecil biasanya. Atau pada pasien-pasien luka abses ataupun luka-luka yang lain ya, yang memang terdapat pada ekstremitas bawah ya, ataupun di bagian-bagian kaki. Hal ini terjadi biasanya adalah kesulitan untuk berjalan dan saat sudah berjalan terjadi bengkak pada kakinya. Nah, ada beberapa saran sebenarnya dan saya juga sering mengedukasi pasien-pasien saya, yaitu apabila terjadi hal yang saya sampaikan tadi, maka memang harus segera dilatih. Nah, untuk latihannya memang bertahap. Jangan langsung digas gitu kan, langsung tiba-tiba pengen berjalan, ya berjalan gitu kan. Nah, yang terjadi adalah biasanya risiko tinggi terjadi jatuh pada pasien. Ada tahapan-tahapan memang. Yang pertama yaitu kita coba untuk melatih kaki dengan menapakkan ke lantai terlebih dahulu dan silakan dirasakan apakah sudah enak, apakah sudah simetris, apakah ada ganjelan-ganjelan gitu kan yang biasa terjadi pada pasien-pasien yang sudah dilakukan perawatan yang cukup lama. Dirasa sudah enak, maka silakan latihan berdiri terlebih dahulu. Latihan berdiri dengan siklus duduk, berdiri yang lama, duduk, berdiri lagi ya. Nah, itu juga nantinya setiap pasien responnya akan berbeda-beda. Kalau dirasa masih belum kuat, jangan dipaksakan ke tahap berikutnya. Tapi kalau sudah merasa kuat, maka silakan boleh latihan untuk melangkah. Nah, untuk melangkah silakan jangan sampai lepas ya tangan ya. Kalau bisa ada eh, tembok ataupun pegangan ya untuk apa? Untuk berjalan. Nah, kalau memang dirasa sudah bisa tanpa pegangan ataupun tanpa bantuan ya tidak ada masalah, langsung bisa berjalan dan dilakukan secara perlahan. Nah, Mas sudah dilakukan terapi ya, sudah berjalan, hanya saja kakinya bengkak ya. Nah, hal tersebut juga nanti menjadi akumulasi biasanya ketika sudah dilatih lama yang terjadi memang bengkak. Nah, kalau bengkak memang harus kita kompres ya boleh, silahkan menggunakan air hangat, silahkan menggunakan air dingin, monggo, tidak ada masalah. Hanya saja nanti kalau bisa silahkan kakinya ditinggikan saat istirahat ya, seperti itu. Dan juga kalau memang masih mengalami kesulitan dalam proses pengembalian otot-otot pada kaki ataupun pada tangan, saran saya adalah silakan mungkin ya langsung konsultasikan ke fisioterapi. Di mana hal ini sudah ahlinya dan memang akan diberikan terapi-terapi bagaimana caranya untuk mengembalikan massa otot, untuk melenturkan sendi-sendi, dan juga untuk melatih agar kita bisa dapat beraktivitas kembali seperti semula. Oke, jadi jangan khawatir bagi para pemirsa sekalian yang mengalami kekakuan pada sendi, kesulitan berjalan setelah lama proses penyembuhan pada luka, ataupun masalah-masalah yang lain pasca penyembuhan pada luka. Hal tersebut silakan dikonsultasikan kepada ahlinya dan juga ditanyakan kepada dokter yang sudah merawat ataupun sudah mengoperasi para pemirsa sekalian. Ya. Itu dia penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan pernah bosan untuk menonton channel Mantri Luka pastinya. Support channel ini agar terus berkembang ya. Sudah mau 1000 subscriber dan nonton video-video yang lainnya. Like, comment, subscribe, share kepada yang membutuhkan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Oh ya, ada satu lagi. Mas, kenapa kok syuting sering pakai baju biasa ya? Ya, saya senang senang sekali ada hal seperti ini ya, menanyakan hal seperti ini.
Ya karena memang syutingnya malam hari dan saya tidak sempat untuk menggunakan seragam ataupun ya dengan uniform yang ada, hanya saja saya mencoba untuk menyesuaikan saja. Saya rasa is okay ya. Ataupun ada masukan nih dari para pemirsa sekalian, boleh silahkan ya. Mas harus pakai baju ini dong biar lebih keren contohnya. Mas gak apa-apa deh pakai pakai baju seperti itu, is okay kan. There is nothing, tidak ada masalah. Hanya saja ya inilah saya apa adanya. Semoga informasi ini juga tidak mengurangi ya, ataupun penampilan saya tidak mengurangi manfaat dari informasi yang saya sampaikan. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.